Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah Allah taala masih memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga sampai pada tanggal ke-8 daripada bulan Ramadan kita semua masih dapat melaksanakan ibadah puasa dan kita semua masih dapat meningkatkan amal ibadah. Dan harapan kita bersama semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sampai akhir bulan Ramadan kita tergolong orang-orang yang meningkatkan amal ibadah. Sampai akhir bulan Ramadan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki coba jangan bicara sendiri-sendiri nggih. Semua perhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu semua perhatikan. Kalau sudah ada ilmu disampaikan, tidak boleh berbicara. Ya punten. Kalau di dalam majelis ilmu itu kalau yang datang telat, masuk salam itu haram hukumnya. Ucap salam ke dalam majelis ilmu datangnya telat itu hukumnya haram. Kenapa sebabnya? Ganggu orang yang lagi belajar. Apalagi kalau ngomong yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau ngomong yang tidak ada hubungan dengan agama. Ya, jadi diperhatikan nyuwun sewu adabnya orang kalau lagi belajar diam, semua mendengarkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini di sore hari ini, di sore yang insyaallah penuh dengan keberkahan daripada Allah taala, kita semua akan sedikit membahas bagaimana itu keutamaan daripada yang namanya salat. Maaf, yang namanya salat ini di zaman sekarang banyak orang yang masih menyepelekan. Yang namanya sholat itu di zaman sekarang masih banyak yang menomorduakan. Padahal yang namanya sholat itu adalah yang menjadikan orang itu hidupnya berkah apa tidak, semua tergantung daripada sholatnya. Dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW beliau naik Mi'raj menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau Mi'raj naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dikatakan ketika Nabi sudah berhadapan dengan Allah taala, Nabi melihat zatnya Allah taala dan Nabi berbicara kepada Allah dan Allah juga berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam kisah Isra Mi'raj yang sering kita dengar. Nabi menghadap kepada Allah, Nabi ngelihat Allah, Nabi berbicara kepada Allah dan Allah juga berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau merasakan nikmat yang luar biasa. Karena melihat Allah taala berbicara kepada Allah, Nabi merasakan kenikmatan yang luar biasa, kelezatan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dikatakan di dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin terus di hadapan Allah, tidak mau keluar. Ingin terus menghadap kepada Allah taala, tidak mau keluar karena sudah merasakan lezatnya melihat zatnya Allah, kemudian berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana itu apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kenikmatan yang luar biasa. Ketika itu Allah taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al halatul lati syahidtaha al an aj'aluha laka fi shalah.
Allah Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, apa yang kamu rasakan sekarang? Daripada kelezatan kamu bermunajat kepada aku, daripada kelezatan engkau melihat zatku, kata Allah Ta'ala, yang engkau rasakan sekarang akan aku jadikan di dalam setiap salat kamu. Maka semenjak itu Nabi SAW kalau mengerjakan salat beliau merasakan kelezatan yang luar biasa. Semenjak itu Nabi SAW kalau mengerjakan salat beliau merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Sampai nyuwun sewu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seringkali kalau melihat Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal niku tugasnya apa niku? Muadzinnya Kanjeng Nabi, tukang adzannya Rasulullah SAW. Sampai seringkali Rasulullah itu kalau berjumpa dengan Sayyidina Bilal, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, senengkan, hibur saya dengan suara kumandang adzanmu yang menunjukkan akan masuknya waktu sholat. Adzan kamu wahai Bilal, karena kalau kamu adzan saya gembira yang luar biasa karena saya akan merasakan sholat. Begitu juga Nabi SAW beliau juga pernah bersabda, waju'ilat qurratu aini fi shalah, Allah Ta'ala itu menjadikan penyejuk mataku itu ada di dalam sholat, kata Rasulullah SAW. Ya punten, niki kula jenengan niki punya penyejuk mata berbeda-beda. Ada orang itu kalau baru kawin, orang itu kalau baru menikah, penyejuk matanya adalah ngelihat istrinya. Si istri juga sama, penyejuk matanya adalah kalau ngelihat suaminya. Orang kalau baru punya anak, orang kalau dia dikasih anak sama Allah Ta'ala, penyejuk matanya adalah anaknya. Kalau dia sumpek ngelihat anaknya senang, kalau dia sumpek ngelihat istrinya senang, itu namanya penyejuk mata. Tapi kalau Rasulullah SAW, Allah Ta'ala jadikan penyejuk mata beliau ada di dalam sholat. Maksudnya setiap kali beliau mengerjakan sholat, maka beliau merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Andai kata ada rasa sumpek yang di benak beliau ketika beliau mengerjakan sholat, sumpeknya Rasulullah SAW menjadi hilang, menjadi sirna. Nah, ya, jadi sholat niku para jamaah yang dimuliakan Allah, bagi Nabi Muhammad SAW sholat itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tapi nek bagi kula jenengan sholat niku kenikmatan apa musibah? Bagi kula jenengan sholat niku kenikmatan apa mboten, Bu? Bagi kula jenengan sholat niku beban apa kenikmatan? Sholat niku kenikmatan. Ya, cuma nyuwun sewu kula jenengan belum sampai kepada derajat atau kepada makom merasakan lezatnya sholat. Niki mugi-mugi sedaya insyaallah sebelum meninggal insyaallah sudah disampaikan sama Allah Ta'ala, bisa merasakan nikmatnya sholat, lezatnya sholat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk salah satu hadis yang menjelaskan bagaimana itu keutamaan sholat. Iya, Nabi SAW beliau bersabda, maftaradallahu ala khalqihi ahabba ilaihi minas salah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Allah itu tidak pernah mewajibkan kepada makhluknya suatu kewajiban yang lebih Allah cintai daripada sholat. Allah itu tidak pernah mewajibkan kepada seorang makhluknya, seorang hambanya, kewajiban yang lebih Allah cintai daripada sholat. Maksudnya pripun? Kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan kepada para hambanya Gusti Allah Ta'ala, yang paling dicintai sama Allah yaitu adalah sholat. Iya, niki alhamdulillah sudah nyala niki. Niki AC-nya sama kipasnya dinyalakan ya Mas, biar tidak sumuk nih. AC-nya coba dinyalakan, AC-nya napa kipas dinyalakan, monggo. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya tidak ada kewajiban yang Allah berikan kepada makhluknya yang lebih dicintai sama Allah Ta'ala daripada sholat. Iya, saya mau tanya, zakat niku kewajiban apa mboten? Kewajiban. Puasa Ramadan kewajiban apa mboten? Kewajiban. Haji bagi yang mampu kewajiban apa mboten?
Kewajiban Gusti Allah Ta'ala niku kathah, tapi kewajiban yang paling dicintai sama Allah Ta'ala yaitu adalah napa? Salat 5 waktu niku kewajiban yang paling dicintai sama Gusti Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi dawuh, "Lau kana syai'un ahabba ilaihi minas shalah la ta'abbada bihil malaikah." Kanjeng Nabi dawuh, kalau misalnya ada kewajiban yang lebih dicintai sama Allah Ta'ala lebih daripada sholat, maka pasti malaikat mengerjakan kewajiban itu. Tapi nyuwun sewu, iya, tidak ada malaikat yang mengerjakan puasa, tidak ada malaikat yang mengerjakan zakat, tidak ada malaikat yang mengerjakan haji, tidak ada malaikat yang membaca Al-Quran. Tapi kalau malaikat yang mengerjakan sholat ada. Malaikat yang mengerjakan sholat nopo ada. Niku dikatakan sama Kanjeng Nabi, kalau misalnya ada kewajiban yang lebih dicintai sama Allah Ta'ala lebih daripada sholat, maka pasti para malaikat mengerjakan ibadah itu. Tapi nyatanya tidak ada. Sholat adalah satu-satunya kewajiban yang malaikat itu ada yang mengerjakan. Tapi nyuwun sewu, malaikat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semuanya itu mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat. Tidak setiap para malaikatnya Allah Ta'ala itu mendapatkan kewajiban dari Allah Ta'ala untuk mengerjakan sholat. Ada sebagian malaikatnya Allah yang mereka itu semenjak diciptakan sampai hari kiamat mereka sujud kepada Allah, tidak gerak sama sekali. Ada juga sebagian malaikatnya Allah Ta'ala semenjak Allah Ta'ala ciptakan sampai hari kiamat mereka rukuk tidak gerak sama sekali. Ada juga yang berdiri mengerjakan sholat, ada juga yang duduk mengerjakan sholat. Ada beberapa malaikat yang Allah Ta'ala izinkan atau Allah perintahkan untuk mengerjakan sholat, tapi selain ibadah kewajiban sholat tidak ada malaikat yang mengerjakan. Bahkan dikatakan niku di kalangan para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat yang dapat perintah untuk sujud, malaikat yang dapat perintah untuk rukuk, yang semenjak diciptakan mereka sujud dan rukuk sampai hari kiamat, mereka itu mendapatkan gelar Khuddamur Rahman. Mereka mendapatkan gelar Khuddamur Rahman. Apa itu Khuddamur Rahman? Malaikat-malaikat yang menjadi pelayannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka sujud dan mereka ruku. Nabi katakan, kalau misalnya ada ibadah yang lebih dicintai sama Allah Ta'ala daripada sholat, maka pasti malaikat mengerjakan ibadah itu. Tapi nyatanya tidak ada. Satu-satunya kewajiban yang malaikat ikut mengerjakan yaitu adalah sholat. Makanya kita semua ini kalau kepingin menjadi orang yang dicintai sama Allah Ta'ala, ketahuilah ibadah yang paling dicintai sama Allah adalah napa? Sholat. Kalau kita mengutamakan sholat, maka Allah bakal cinta sama kita. Kalau kita menomorsatukan sholat, maka Allah akan cinta sama kita. Tapi nyuwun sewu, kalau sholat di nomor 2 kan yang nomor 1 kerja. Sholat di nomor 2 kan yang nomor 1 napa? Kerja. Wonten apa mboten niku? Wonten apa mboten niku? Kalau sudah panggilan sholat ditunda-tunda, yang di nomor 1 kan pekerjaannya, sholatnya di nomor 2 kan, atau di nomor 3 kan, atau di nomor 10 kan. Iya. Maka nyuwun sewu, orang seperti ini dia tidak akan merasakan bagaimana itu berkahnya rezeki, dia tidak akan merasakan. Dia tidak akan merasakan berkahnya umur, dia tidak akan merasakan. Orang kalau kepingin rezekinya diberkahi sama Allah Ta'ala, usianya diberkahi sama Allah Ta'ala, maka sholat itu harus yang nomor 1, tidak boleh di nomor 2 kan. Nah, iya. Makanya zaman sekarang banyak orang yang kaya tapi kiri. Banyak orang yang kaya tapi napa? Kiri. Kaya raya utangnya kathah. Niku banyak napa mboten niku? Hartanya banyak, kalau dihitung hartanya banyak, tapi utangnya juga banyak. Hartanya banyak, tapi anak-anaknya tidak ada yang soleh. Hartanya banyak, tapi istrinya bukan istri yang solehah. Hartanya banyak, tapi rumah tangganya geger-gegeran terus.
hartanya banyak, tapi anaknya waliyadzubillah min dzalik ketangkep polisi pakai narkoba dan lain sebagainya. Niku kathah napa mboten niku? Niku nasibnya orang yang menomorsatukan dunia, menomorduakan akhirat atau sholat. Nasibnya bakal seperti itu. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya niki kulon jenengan jangan sampai kulon jenengan niki menomorduakan yang namanya sholat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyuwun sewu. Para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dikatakan mereka tidak pernah menganggap kalau ada orang meninggalkan suatu ibadah itu hukumnya kufur selain adalah meninggalkan sholat. Para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka itu punya anggapan, mereka punya sangkaan. Orang yang tidak ada orang yang meninggalkan ibadah kemudian jatuh ke dalam jurang kekufuran selain meninggalkan sholat. Maksudnya pripun? Sahabat niku kalau ngelihat orang meninggalkan zakat niku sahabat marah. Mereka katakan ini orang ahli maksiat, tapi mereka tidak menganggap ini kufur. Kalau ada orang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, para sahabat Nabi SAW mereka mengatakan ini orang yang sesat. Bulan Ramadan kok meninggalkan puasa, tapi mereka tidak menganggap ini perbuatan kufur, meninggalkan sholat itu. Satu-satunya ibadah yang ditinggalkan sama orang, kemudian sahabat niku nganggap ini orang kufur karena meninggalkan ibadah itu, yaitu adalah ibadah sholat. Jadi di zamannya sahabat niku Pak, di zamannya sahabat niku Bu, kalau ada orang meninggalkan sholat niku dicap tiang kafir. Kalau ada orang meninggalkan sholat niku dicap napa? Tiang kafir. Begitu juga kalau ada orang meninggalkan sholat berjamaah niku dicap munafik. Iya, di zaman sahabat Kanjeng Nabi orang kalau meninggalkan sholat niku dicap napa? Kafir. Begitu juga yang meninggalkan jamaah niku dicap napa? Munafik. Nah niki alhamdulillah kalau jenengan ndak tinggal di zamannya sahabat Kanjeng Nabi niki. Niki nek macam kayak kalau jenengan hidup di zamannya sahabat Kanjeng Nabi yang biasa ndak sholat berjamaah niku dicap tiang munafik niku. Iya. Di zaman sahabat Kanjeng Nabi seperti itu. Lah niku para ulama mereka menjelaskan, loh kenapa kok sahabat niku punya sangkaan seperti itu? Orang yang meninggalkan sholat niku bisa jatuh di dalam jurang kekufuran. Niku disebabkan para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pernah suatu saat ngelihat ada sekelompok orang-orang kafir, sekelompok orang-orang non muslim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin masuk ke dalam agama Islam. Ingin masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah mereka mengutarakan tujuannya ingin masuk ke dalam agama Islam, Nabi SAW jelaskan sama mereka, kalau kalian masuk Islam, sholat wajib sehari 5 kali, wajib kalian mengerjakan sholat. Niku subhanallah, mereka orang-orang yang mau masuk Islam ketika mereka mengetahui dari Rasulullah kalau Islam itu ada sholat, mereka mengatakan, ya Rasulullah, saya tak masuk Islam tapi saya tidak mau sholat. Saya tak masuk Islam tapi saya tidak mau sholat. Maka bagaimana sikapnya Rasulullah? Nabi ketika itu menolak Islamnya mereka. Nabi katakan kepada mereka, lebih baik tidak usah Islam kalau kayak gitu. Kalau kamu mau masuk Islam tapi tidak mau sholat, lebih baik tidak usah Islam sekalian, kata Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, la khaira fi dinin la ruku'a fih. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalam agama Islam kalau tidak ada sholat di dalamnya. Ditolak keinginan masuk Islam karena tidak mau mengerjakan apa? Mengerjakan sholat. Iya. Nabi katakan lebih baik kamu kafir daripada kamu muslim meninggalkan sholat. Ditolak Islamnya sama Rasulullah SAW. Pernah juga suatu kesempatan ada orang datang kepada Rasulullah. Ini orang juga sama, dia orang kafir, orang non muslim, datang kepada Rasulullah ingin mengutarakan masuk Islam. Tapi orang yang kedua ini cukup aneh dia.
Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi zina tetap saya kerjakan." Ya, tapi zina tetap saya apa? Kerjakan. Salat tak kerjakan insyaallah. Zakat tak keluarkan. Puasa tak kerjakan. Haji tak kerjakan. Tapi nyuwun sewu, saya niki istiqomah zina. Nah, ya, saya istiqomah apa? Zina. Kalau zina saya tidak mau ninggalkan, kata ini orang. Coba lihat. Tadi orang yang pertama mau masuk Islam tapi tidak mau apa? Tidak mau sholat. Diterima Islamnya apa mboten? Mboten. Ini orang yang kedua mau masuk Islam tapi tetap mau apa? Tetap mau berzina. Bagaimana sikapnya Rasulullah ketika itu? Nabi panggil, dituntun baca syahadat. Dipanggil sama Rasulullah, kemudian dituntun apa? Baca syahadat. Setelah Nabi menuntun membaca syahadat, Nabi SAW baru memberikan nasihat kepada dia. Nabi katakan, "Atardha ayyakuna dzalika li ummik." Seorang sahabat, bagaimana kamu ridho enggak kalau misalnya yang jadi korban perzinaan adalah ibu kamu? Kamu ridho apa tidak kalau yang jadi korban perzinaan adalah saudari kamu sendiri? Kata Nabi SAW. Ini orang baru mikir, iya, tidak ridho ya Rasulullah, saya tidak rela ya Rasulullah. Iya, maka dipanggil sama Rasulullah SAW, diperintahkan untuk mendekat. Kemudian Nabi memegang dadanya, kemudian Nabi mendoakan, "Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah." Ya Allah, ampuni dosanya dia, bersihkan hatinya dia, dan jaga kemaluannya dia ya Allah. Maka ketika itu ini orang dia berdiri, dia pulang dalam keadaan keinginan berzinanya sudah dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ini ada dua orang yang mau masuk Islam tapi keadaannya bermacam-macam, permintaannya bermacam-macam. Yang pertama tidak mau sholat, diterima tidak Islamnya sama Rasulullah? Tidak. Yang kedua masuk Islam tapi tetap mau zina, diterima tidak Islamnya sama Rasulullah? Diterima Islamnya sama Rasulullah. Setelah diterima Islamnya baru Nabi ngasih nasihat untuk meninggalkan perbuatan perzinaan. Akhirnya dia pulang jadi orang yang tidak berzina. Loh, sahabat ngelihat dua kejadian ini, akhirnya sahabat itu ngambil keputusan, ngambil kesimpulan, berarti orang kalau dia Islam tidak mengerjakan sholat, maka dia jatuh di dalam jurang kekufuran. Tapi kalau ada orang Islam, dia mengerjakan perbuatan zina, dia mengerjakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang tersesat. Ini orang yang dijauhkan daripada Allah taala, tapi tidak sampai kepada perbuatan kufur. Akhirnya semenjak itu sahabat niku batin, oh ternyata orang kalau meninggalkan sholat itu bisa jadi dia kufur. Makanya hati-hati. Ya, nyuwun sewu, saya mau tanya nggih, niku kinten-kinten kalau di rumahi kula jenengan ada orang yang berzina di rumahnya kula jenengan, sikapnya kula jenengan pripun? Kula jenengan masuk rumah, di dalam rumah ada orang yang berzina. Niku rumah miliknya kula jenengan. Sikapnya kula jenengan pripun niki? Ditutup, diperintahkan melanjutkan apa pripun niki? Pripun, Bu? Jenengan masuk rumah ngelihat ada orang zina di rumah jenengan, pripun sikapnya jenengan? Jenengan bakal usir. Jenengan bakal usir ini orang, perintahkan untuk keluar. Kenapa sebabnya? Kita ndak sudi punya rumah di dalamnya ada perzinaan. Jih napa mboten? Ada dosa yang lebih besar daripada perzinaan. Napa niku? Ninggalkan sholat. Ada dosa yang lebih besar daripada perzinaan. Napa niku? Ninggalkan sholat. Nabi Musa niku pernah didatangi sama perempuan. Niki perempuan datang kepada Nabi Musa dalam keadaan menangis histeris. Ketika itu Nabi Musa tanya, "Kamu ini kenapa?" Ini perempuan bilang, "Wahai Nabi Musa, saya takut sama Allah Ta'ala. Saya takut sama Allah Ta'ala." "Lah kamu kenapa?" tanya Nabi Musa. Ini perempuan bilang, "Wahai Nabi Musa, zina itu saya berzina. Fahamiltu, kemudian saya hamil. Fawalatu waladan, setelah saya hamil saya melahirkan seorang anak. Faqataltuh, anaknya tak bunuh. Anaknya saya bunuh wahai Nabi Musa. Saya zina, kemudian hamil, setelah saya melahirkan anaknya apa? Saya bunuh." Saya mau tanya, ini perempuan keji apa mboten?
Niki perempuan keji napa mboten? Jenengan kalau dengar ada orang berbuat seperti ini gregeten apa mboten? Gregeten. Niki perempuan yang keji. Anaknya Dewi dipateni kok. Yang mateni sinten? Ibunya sendiri. Yang membunuh adalah ibunya sendiri. Lah Nabi Musa ketika dengar seperti itu kaget Nabi Musa. Kemudian spontan beliau katakan, "Ukhruji ya fajirah." Perempuan yang keji, keluar kamu. Jangan masuk ke dalam rumahku. Aku khawatir karena perbuatan kamu yang keji, akhirnya Allah marah, Allah turunkan api dari langit, akhirnya saya juga ikut terbakar nanti akhirnya. Diperintahkan keluar, diusir sama Nabi Musa. Akhirnya perempuan itu pergi dalam keadaan menangis. Selang berapa saat malaikat Jibril turun, datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Malaikat Jibril menegur Nabi Musa, 5 ayastata ibah ya Musa. Wahai Musa, kenapa kok kamu ini menjadikan perempuan yang mau tobat jadi putus asa? Itu perempuan datang kepengen tobat, takut kepada Allah Ta'ala, kok kamu usir, malah menjadikan dia putus asa daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Nabi Musa bilang, wahai Jibril, itu perempuan perbuatannya sungguh keji wahai Jibril. Kata Nabi Musa alaihissalam, malaikat Jibril bilang, wahai Nabi Musa, ada orang yang lebih keji, lebih besar dosanya daripada dia. Kaget Nabi Musa, siapa wahai Jibril? Man taraka sholata amidan muta'amidah. Orang yang dosanya lebih besar, orang yang lebih keji daripada perempuan tersebut, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Orang yang sengaja napa? Orang yang sengaja napa? Sengaja sadar, bukan dalam keadaan dipaksa, sadar pilihannya dia sendiri, dia milih napa? Dia milih napa? Meninggalkan sholat. Niku lebih keji daripada perempuan itu, kata Nabi, kata malaikat Jibril alaihissalam. Berarti meninggalkan sholat dosanya lebih besar dari napa niku? Perzinaan. Nyuwun sewu, bukan cuma perzinaan, bunuh siapa? Bunuh anak. Orang tua bunuh anak itu dosanya kira-kira besar napa mboten? Besar napa mboten niku? Besar yang luar biasa. Ninggalkan sholat lebih besar daripada perzinaan, lebih besar daripada membunuh anaknya sendiri. Makanya hati-hati. Kalau kulon jenengan marah di dalam rumah ada orang yang berzina di rumahnya kulon jenengan, maka yang lebih harus kita marah kalau misalnya di rumah kulon jenengan ada yang ninggalkan apa? Ada yang ninggalkan apa? Sholat. Nah, niki penting Pak, penting niki Bu. Anak-anak kulon jenengan yang sudah besar niku kalau masih tidak sholat, niku jenengan kudu ada ketegasan. Tidak boleh cuma didiamkan seperti itu. Hati-hati, orang seperti itu yang jadikan rumahnya tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan di dalam rumah tangganya. Rezekinya tidak berkah, rumah tangganya tidak harmonis, anaknya bangkang kepada orang tua, istrinya kurang ajar kepada suaminya, rumah tangganya tidak ada kenikmatan. Kenapa? Berkahnya diangkat sama Allah Ta'ala. Loh kenapa kok berkahnya diangkat sama Allah Ta'ala? Karena mungkin penghuni rumahnya ada yang meninggalkan sholat. Waliyadzubillah min dalik. Mugi-mugi sedaya kula jenengan sedaya dijadikan sebagai orang-orang yang mengerjakan sholat. Anak-anak, istri-istri kula jenengan, suami-suami kula jenengan dijadikan orang yang mengerjakan sholat, dan insya Allah termasuk orang-orang yang diselamatkan daripada fitnahnya dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampun ada nih.